Spansa, go fight win. Wih, halo Sobat Spansa yang paling kece dan semangatnya juara. Gimana nih, udah siap tempur buat asesmen pendidikan Pancasila? Eits, santai aja, jangan tegang gitu dong. Anggap aja ini semacam panduan survival paling ampuh buat naklukin soal-soal nanti. Kita bakal kupas tuntas semua materinya, jadi siapin cemilan sama catatan ya, oke? Oke, langsung aja kita mulai. Di bagian pertama ini kita bakal main masak-masakan. Coba deh bayangin, negara itu kayak mau bikin kue raksasa yang resepnya tuh super rahasia. Nah, ada bahan-bahan utama yang kalau sampai nggak ada, kuenya bisa bantet alias gagal total. Negara juga gitu loh, ada bahan-bahan wajibnya. Penasaran apa aja? Yuk kita bedah resepnya. Nah, ini dia 3 bahan utamanya. Dalam bahasa kerennya, ini namanya unsur konstitutif, alias bahan yang haram hukumnya buat di-skip. Oke, kita hitung bareng-bareng. Pertama, harus ada rakyat. Ya iyalah, masa negara isinya cuma angin kan aneh. Kedua, harus ada wilayah yang jelas, biar nggak sikut-sikutan sama tetangga. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, harus ada pemerintah yang berdaulat. 3 ini tuh fondasinya, nggak bisa ditawar sama sekali. Terus berdaulat itu artinya apa sih? Gini deh, analogi paling gampangnya, bayangin kamu punya kamar sendiri. Kamu bebas kan mau pasang poster apa aja, mau diberantakin kayak gimana pun, itu 100% urusan kamu. Nah, berdaulat itu persis kayak gitu, tapi versi negara. Artinya, kita bebas bikin aturan sendiri, ngurus negara sendiri, pokoknya kita jadi bos di rumah kita sendiri. Nggak ada lagi tuh negara lain yang bisa ikut campur. Kalau masih diatur-atur, ya itu namanya belum merdeka sepenuhnya. Paham ya? Oke, biar makin nempel di otak, kita lihat perbandingannya. 3 yang tadi itu kan unsur konstitutif, bahan wajibnya. Nah, ada satu lagi nih, namanya unsur deklaratif. Ini ibarat topping di atas kue. Kue tanpa topping, ya tetap jadi kue kan? Tapi kalau ada topping, jadi makin keren dan bisa dipamerin. Nah, pengakuan dari negara lain itu toppingnya, biar kita makin diakui dan bisa bergaul di panggung dunia. Ngomongin soal diakui, ada fun fact yang bikin bangga banget nih. Kalian tahu nggak, negara pertama di dunia yang secara resmi bilang, wah Indonesia udah merdeka nih, sah, kita temenan ya. Itu siapa? Jawabannya adalah Mesir. Keren banget kan? Ini jadi bukti kalau persahabatan itu penting banget, bahkan buat sebuah negara sekalipun. Biar wawasan kita makin luas, kita intip sedikit yuk kata para ahli. Menurut Ibu Miriam Budiarjo, negara itu kayak OSIS di sekolah. Tugasnya itu ngatur biar semua masalah bersama bisa diselesaikan dengan baik. Terus, kata Max Weber, negara itu satu-satunya pihak yang boleh pakai kekerasan secara sah, misalnya lewat polisi untuk menegakkan hukum. Nah, intinya, negara itu adalah organisasi yang punya kuasa buat maksa warganya taat aturan. Tapi tujuannya baik kok, biar hidup kita semua aman, tertib, dan teratur. Cukup ya soal teorinya, sekarang waktunya petualangan. Siapin kompas dan kaca pembesar kalian, karena kita bakal menjelajahi sebuah peta harta karun raksasa bernama Nusantara. Kita akan lihat bareng-bareng seberapa strategis dan kerennya sih rumah kita ini. Siap-siap ya? Nah, ini dia nih yang bikin posisi Indonesia itu luar biasa strategis. Coba deh kalian silangkan tangan kalian di depan dada. Nah, persis kayak gini posisi Indonesia. Kita itu ada di tengah-tengah di antara 2 raksasa, benua Asia dan Australia, plus diapit sama 2 lautan super luas, Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi silang ini bikin kita jadi jalur perlintasan utama dunia. Semua kapal dagang lewatnya sini. Wah, strategis banget kan? Sekarang, kita coba jadi turis di negara sendiri yuk. Coba lihat ke atas peta. Ke arah utara, kita punya tetangga darat Malaysia. Terus, lihat ke bawah, ke selatan, ada gerbang perbatasan yang megah banget di NTT buat say hello ke Timur Leste. Kita geser ke kanan, ke timur, kita bisa tos-tosan sama Papua Nugini, terus ke kiri, di barat. Wih, langsung lautan lepas Samudra Hindia. Ini wajib banget dihafal ya, biar nggak nyasar. Tiba-tiba muncul angka 200 mil. Apaan tuh maksudnya? Ini adalah jarak zona ekonomi eksklusif, atau disingkat ZEE. Gampangnya gini, ini tuh kayak halaman belakang laut punya Indonesia. Sejauh 200 mil dari garis pantai, semua harta karun yang ada di dalamnya, mulai dari ikan, minyak bumi, semuanya itu hak eksklusif kita. Jadi kalau ada kapal negara lain ngambil ikan di situ tanpa izin, wah itu ilegal dan bisa ditindak tegas sama angkatan laut kita. Eits, jangan salah ya, konsep wilayah Indonesia yang super luas dari Sabang sampai Merauke ini bukan ide baru loh. Ini udah ada dari zaman dulu banget. Bung Karno pernah mengutip Empu Prapanca dari tahun 1365 yang menulis kalau wilayah kerajaan Majapahit itu membentang dari Sumatera sampai Papua. Gila kan? Jadi semangat persatuan kita ini akarnya udah dalam dan berumur ratusan tahun. Petualangannya belum selesai.
Kalau tadi kita lihat peta harta karunnya, sekarang waktunya kita buka petinya. Dan isinya, wah, ini lebih berharga dari emas dan berlian. Isinya adalah budaya Indonesia yang super duper kaya. Siap-siap terpukau ya. Ini dia mantra sakti bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini bukan cuma slogan pajangan biasa loh. Semboyan ini diambil dari kitab kuno Sutasoma. Maknanya dalam banget. Rambut kita boleh beda, kulit kita boleh beda, cara kita berdoa mungkin beda, tapi kita semua tinggal di bawah satu atap yang sama, yaitu Indonesia. Keren kan? Coba deh, lihat peta keberagaman kita ini. Warnanya rame banget. Ada suku Sunda, Batak, Bugis. Kalau kalian sukunya apa nih? Boleh dong tulis di komen. Agamanya juga beragam. Keseniannya ada gamelan yang menenangkan, ada angklung yang seru. Kulinernya, wah jangan ditanya. Salah satunya ada rawon yang item-item mantap itu. Dan ini baru sebagian kecil loh. Harta karun kita beneran gak ada habisnya. Nah, di antara semua keberagaman itu, ada satu yang super unik dan sangat spesial, yaitu saudara-saudara kita dari ras Melanisoid di Papua. Ini jadi bukti nyata kalau Indonesia itu ibarat taman bunga raksasa, di mana setiap bunganya itu cantik dengan warna dan bentuknya sendiri. Keren banget. Aduh, ngomongin makanan jadi lapar nih. Ini dia, rawon, si hitam manis dari Jawa Timur. Kuahnya yang hitam pekat ini asalnya dari bumbu rahasia namanya kluwek. Rasanya, wah jangan ditanya, gurih, kaya rempah, dijamin bikin nambah nasi terus. Siapa nih yang tim rawon di sini? Coba absen dulu. Yang belum pernah coba, wajib banget masukin ke daftar kuliner kalian ya. Kalau tadi makanan, sekarang kita bahas musik yang bikin hati adem. Ini namanya gamelan. Ini bukan cuma satu alat musik ya, tapi satu orkestra tradisional dari Jawa. Ada gong, kenong, kendang, dimainin bareng-bareng. Suaranya itu kayak bisa bawa kita ke dimensi lain. Bikin rileks dan damai banget rasanya. Coba deh dengerin sebelum tidur, dijamin auto mimpi indah. Oke Sobat Spansa, setelah kita dibuat kagum sama semua kekayaan tadi, sekarang kita coba ngobrol lebih serius sedikit ya. Keberagaman kita ini itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah kekuatan terbesar kita. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak hati-hati menjaganya, ini bisa jadi sumber masalah. Yuk kita kupas bareng-bareng. Sisi baiknya, keberagaman itu anugerah yang luar biasa. Bikin negara kita terkenal di mata dunia. Budaya kita kaya raya, dan pikiran kita jadi lebih terbuka. Tapi ada sisi gelapnya juga. Kalau kita nggak bisa menjaga persatuan, perbedaan bisa jadi pemicu konflik. Bisa muncul sikap etnosentrisme, yaitu merasa sukunya paling hebat dan meremehkan suku lain. Dan yang paling parah, bisa muncul rasisme. Ini adalah penyakit berbahaya yang harus kita lawan bersama. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah ini ya. Nah, setelah kita jalan-jalan dan ngobrol serius, sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kunci jawaban. Anggap aja ini bocoran halus buat nambahin kepercayaan diri kalian pas asesmen nanti. Siapin stabilo, langsung kita tandain poin-poin paling pentingnya. Oke, siap ya, kita pakai mode cepat. Kalau ada soal tentang kuah hitam dari kluwek, jawabannya pasti rawon. Dengar kata gong, kenong, gambang, itu sudah pasti gamelan. Lihat angka 200 mil di laut, langsung kunci jawabannya ZEE. Kalau ada pertanyaan tentang gerbang darat besar di NTT, itu adalah batas dengan Timor Leste. Dan terakhir, kalau disebut ras eksklusif di Papua, itu sudah pasti Melanisoid. Gampang banget kan? Jadi Sobat Spansa, setelah kita belajar semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma soal dapat nilai bagus di asesmen, tapi ada yang lebih dalam dari itu. Siap nggak kita semua menjadi penjaga sejati dari harta karun Indonesia ini? Siap nggak kita menjaga persatuan dan merawat perbedaan? Ini bukan tugas yang gampang, tapi ini adalah tugas kita semua, generasi kita. Coba jawab dalam hati masing-masing ya. Kami yakin kalian semua pasti bisa. Jangan takut sama asesmen, hadapi dengan percaya diri, jujur, dan semangat 45. Kalian adalah generasi penerus yang akan menjaga Indonesia tetap utuh dan jaya. Semangat! Spansa! Go! Fight! Win! Sampai ketemu lagi Sobat Spansa. Dadah!